Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 hari ini semangat. Semangat Ibu. Hari ini hari apa anak-anak? Rabu. Hari apa? Senin. Bahasa Inggrisnya Senin apa? Nah, kalau sekarang hari Senin, maka sekarang membaca surah apa anak-anak? Ibu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya, dan dilanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Ayo semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidani ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Pintar anak-anak Ibu. Sebelum kita lanjut pada materi, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sembari absen bisa menyiapkan alat tulisnya ya. Syarifah Hadir, Bu. Nuruti Hadir. Dela Hadir, Ibu. Siti Hadir, Ibu. Anak Hadir, Ibu. Sembada. Hadir, Ibu. Dan yang terakhir ada Jaka. Hadir Ibu. Ya baik, sudah hadir semua. Karena semuanya sudah absen, hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 3, yakni tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, manfaatnya apa sih kita belajar di tema 3 ini? Manfaat pertama, dengan kalian nanti belajar mengenai penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kalau kalian ketemu soal di jalan, di luar, kalian bisa paham dan bisa menyelesaikannya dengan mudah. Terus yang kedua, kalian nantinya juga akan berbagi pengalaman dengan teman kalian, serta kalian membuat motif dekoratif. Apakah sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap, Ibu. Nah, kalau sudah, sebelum itu Ibu mau mengecek semangat kalian untuk mempelajari pelajaran hari ini dengan menyanyikan tanganku ke kanan. Ayo semuanya yang semangat biar pelajaran hari ini bertambah menyenangkan. Ayo semuanya. 1, 2, 3. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Asik ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, karena sudah semangat semua anak-anak Ibu, kita lanjut pada materi ya. Ya, Ibu. Nah, untuk materi pertama, apakah masih ada yang ingat mengenai penjumlahan berpenyebut sama? Ya, Ibu. Apakah masih ada yang ingat? Tidak. Kalau tidak, silakan. Nah, dengarkan penjelasan mengenai pecahan berpenyebut sama berikut ya. Iya, Ibu.
Dengarkan ya anak-anak dan pahami. Mari belajar menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Nah, di sini Pahami ya 1 anak-anak. per 2 ditambah dengan 5 per 2. Mudah sekali karena penyebutnya sama. Kita tinggal tulis penyebutnya 2 di bawah ya. Kemudian 1 ditambah dengan 5. Nah, tinggal kita jumlahkan yang pembilangnya. Sekarang sama dengan berapa? 1 tambah 5 sama dengan 6. 6 per 2 atau 6 bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, apakah benar sama dengan 3? Nah, kita misalkan kita punya 1 per 2 atau setengah. Setengah semangka kita tambahkan dengan 5 per 2. Ada sebanyak 5 setengah semangka ya. Apakah benar sama dengan 3? Kita tambahkan. Kita punya setengah, kita tambahkan dengan setengah sama dengan 1. Kita punya lagi di sini, kita tata seperti bentuk semangka utuh ya. Kita punya di sini, kita tata. Nah, jadi kita punya 3 buah semangka utuh. Jadi benar bahwa 1 per 2 ditambah dengan 5 per 2 sama dengan 3. Ya, di sini kita punya sama dengan 3 buah semangka utuh. Nah, sekarang kita punya 3 per 4 ditambah dengan 1/4. Kita tulis di sini penyebutnya adalah 4, pembilangnya 3 ditambah dengan 1. Tinggal jumlahkan langsung. Berarti sama dengan 4 dibagi dengan 4 sama dengan berapa? 4 dibagi 4 sama dengan 1 ya. Nah, sekarang kita misalkan kita punya 3 kali 1/4 semangka. 1, 2, 3 ditambah dengan 1/4 semangka. Ini apakah hasilnya sama dengan 1? Kita lihat di sini ya, kita tata di sini. Kita punya 3 per 4. Kita tata di sini. Ya, kita tata di sini. Kita punya ini adalah 3 per 4 semangka. Ditambah dengan 1/4 semangka lagi. Nah, ternyata hasilnya Apakah sudah paham anak-anak semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu mau bertanya. Yang di atas, kalau misalnya Ibu punya 1 per 2, yang di atas itu namanya apa anak-anak? Bilang. Apa namanya yang di atas? Pembilang, Bu. Kalau yang di bawah namanya? Penyebut. Nah, kalau sekarang Ibu ulangi, yang di atas namanya? Pembilang. Yang di bawah namanya? Penyebut. Nah, kalau ada pecahan berpenyebut sama, itu artinya penyebutnya tetap, tapi pembilangnya yang ditambahkan. Apakah sudah paham? Paham. Kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan di buku tematiknya halaman 141. Dikerjakan ya, nanti yang sudah bisa dikumpulkan ke Ibu. Mengerti? Ya bagus Nak Lia. Ayo siapa yang sudah lagi?
Ya, bagus. Nah, kalau sudah selesai semua, sekarang kita akan belajar mengenai cerita Opa. Nah, pada cerita Opa ini ibu ada menemukan kosakata pada tabel mengenai cerita Opa yang sudah ibu kasihkan tadi yang berbentuk tabel. Silahkan kalian isi, ditemukan kosakatanya. Kalau misalnya ada udara, berarti kalian nanti dicoret di sebelah udara. Kalau misalnya di sini kalian menemukan pesawat terbang, kalian coret pesawat terbang. Paham? Paham? Nah, kalau sudah paham, nah ini ya, silakan disesuaikan sama punya ibu, ini kunci jawabannya. Nah, itu dia. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang ibu lanjut. Sekarang ibu akan menyuruh kalian berbagi pengalaman kalian kepada teman-teman kalian saat kalian menggunakan kendaraan. Coba ibu mau tanya dulu, kalau kendaraan itu ada kendaraan apa saja anak-anak? Pesawat. Ya, terus Beca. ada apa? Bus. Truk. Bis. Nah, dengarkan ya, alat-alat atau kendaraan, alat-alat transportasi itu ada 3. Yang pertama ada di Darat. yang kedua ada di 2. Udara. yang 3 ada di Laut. Nah, yang di darat ada apa aja, Nana? Pesawat, Ibu. Di darat ada di darat. mobil, ada sepeda, ada bajai, delman, beca. Kalau yang di udara ada apa, Nana? Pesawat, helikopter. Ya, ada balon udara, pesawat, helikopter. Kalau di laut ada kapal, perahu, dan sebagainya. Agar kalian lebih paham materi, kita lihat video berikut ya. Iya. Lihat ya, kalau yang tahu bisa menyanyikan bersama-sama. Yang tahu bisa nyanyi bersama-sama ya. Ada motor, di laut ada kapal, di udara ada helikopter. Di darat ada mobil, di laut ada jet ski, di udara ada pesawat jet. Alat transportasi siap mengantar kita ke semua tempat sesuai selera. Alat transportasi darat, laut, udara bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Di darat ada motor, di laut ada kapal, di udara ada helikopter. Di darat ada mobil, di laut ada jet ski, di udara ada pesawat jet. Alat transportasi. Ya, apakah sudah paham anak-anak? Sudah, Ibu.
kalau sudah paham, sekarang Ibu mau merefleksikan. Kalau di darat ada apa aja? Ada yang tahu, ada yang mau maju? Saya Ibu. Iya, ada apa aja? Di situ aja. Oh ya Ibu. Ada mobil, ada bis, ada delman, ada motor, ada beca, ada sepeda, ada Ya, kereta. tepuk tangan untuk Nak Sari. Yang kedua, kalau di udara ada apa aja? Ada pesawat, helikopter, terjun payung, Balon udara. ada jet. Ya, tepuk tangan untuk Lia. Yang terakhir di laut ada apa aja Mbak Dela? Ada perahu dan kapal. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dela. Jadi semua ini itu termasuk alat-alat transportasi. Sekarang Ibu mau kalian maju ke depan untuk berbagi pengalaman kalian pada teman kalian mengenai kalian naik alat transportasi. Bisa di darat, bisa di laut, bisa di udara. Misalnya ya, contohnya Ibu, kemarin hari Minggu Ibu bersama keluarga Ibu pergi jalan-jalan ke rumah nenek menggunakan mobil. Di mobil itu Ibu bertemu pemandangan yang sangat cantik gitu. Coba ada yang mau maju menceritakan tentang pengalamannya naik alat-alat transportasi. Ayo, siapa yang mau maju? Angkat tangan. Ya, silakan Mbak Ana, ayo. Di depan Mbak, kan berbagi cerita sama teman-temannya. Ya, silakan Mbak Ana, bisa diceritakan. Waktu aku pergi kerja kelompok ke rumah temen, aku naik nggak hidup. Naik sepeda motor, terus ditelang. Aku naik sepeda motor itu pelan-pelan. Ada batu kecil, yaitu sampai jatuh. Nggak ditolong sama orang, dibiarin sama orang, diliatin Bu. Oh, Sendirian jatuhnya. naik motor terus jatuh. Sehat kan? Luka semua. Oh iya. Ada yang mau cerita lagi? Apa? Nak Sari, ya silakan cerita. Gini Bu, saya pernah naik delman ini Bu. Ya. Naik delman di Soca. Nah. Terus kenapa delmannya? Delmannya bunyi klituk-klituk Bu. Terus naik delmannya sama siapa? Ayah Bu, ayah bunda Bu. Beli apa? Beli apa kok naik delman, beli apa? Beli cimol. Oke. Jadi pengalamannya Mbak Ana tadi adalah pengalaman naik transportasi yang menyedihkan atau menyenangkan? Apa? Menyedihkan. Kenapa kok menyedihkan? Karena jatuh. Nah, kalau pengalamannya Mbak Sari tadi itu termasuk pengalaman yang menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Kenapa? Karena beli cimol. Oh, karena beli cimol sama ayahnya. Sudah paham semuanya? Paham. Nah, kalau sudah paham, sekarang Ibu akan memberikan gambar motif Toraja. Apa sih gambar motif Toraja itu? Nah, sebelum itu kalian harus belajar mengenai motif dekoratif di modul kalian. Silakan dibuka modulnya. Motif dekoratif itu motif yang seperti apa? Terus unsur-unsur dari motif dekoratif itu apa aja? Dibaca ya anak-anak. Kalau sudah, sekarang dibaca dulu anak-anak. Nanti kalau sudah bilang ya, Ibu kasih waktu 3 menit ya. Sudah Bu. Nah, kalau sudah, ada yang tahu motif dekoratif itu motif yang seperti apa? Ada yang tahu? Gambar dengan dekor. Angkat tangan yang tahu angkat tangan. Jangan keroyokan. Yuk. Ya Mbak Dela. Gambar dengan corak dekor atau hias. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Dela. Terus unsur-unsur dekoratif itu ada apa aja anak-anak? Ya, Mbak Ana apa? Silakan.
Unsur-unsur dekoratif itu ada apa aja? Ada titik, garis, bidang, warna, struktur. Udah Bu. Ya, coba kita bersama-sama ya. Unsur-unsur dari bidang dekoratif yang pertama ada titik. Yang kedua ada Garis. Yang ketiga ada Bidang. Yang keempat ada Warna. Yang selanjutnya ada struktur. Yang terakhir ada apa? Sudah, tidak ada. Lanjut ya. Nah, untuk kalian lebih paham materi mengenai motif dekoratif dan apa motif dekoratif ini, silakan kalian lihat video mengenai motif dekoratif. Halo, Assalamualaikum solih-solihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Emma dalam mata pelajaran tematik SPDP. Kali ini kita akan membahas tema 7 subtema 3, yaitu tentang menggambar motif dekoratif. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak dan perhatikan penjelasan materi ini dalam video berikut ini. Sekarang coba kalian amati gambar kertas surat di bawah ini. Ini Bagian namanya tepi kertas surat urap ya. dihiasi dengan motif yang indah. Motif hias ini termasuk motif dekoratif. Apa sih motif dekoratif itu? Motif dekoratif merupakan desain atau pola yang ada dalam karya dekoratif yang berfungsi untuk menghias permukaan suatu benda. Nah, jadi motif dekoratif ini dibuat untuk membuat permukaan benda menjadi lebih indah. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, saat kita membuat motif dekoratif, kita menggunakan unsur karya seni atau unsur dekoratif. Masih ingatkah kalian tentang unsur dekoratif? Nah, di sini sudah ada contoh kertas surat yang dihiasi dengan motif dekoratif. Tentunya menggunakan unsur karya dekoratif. Di sini terdapat garis. Ada garis zigzag dan garis lengkung. Kemudian ada juga unsur bidang, yaitu persegi panjang. Dan ada juga unsur warna. Di sini terdapat warna merah muda dan warna putih. Bisa diperhatikan ya. Kemudian, selain kertas surat, motif hias atau motif dekoratif juga bisa Nah, sekarang Ibu sudah tahu kan unsur-unsur motif dekoratif itu tadi ada apa aja? Ada titik, ada garis, ada bidang. Sekarang Ibu mau kalian mencoba membuat karya dekoratif, buat di bukunya mengenai ada titiknya, ada garisnya, ada bidangnya. Contohnya itu di tematik halaman 150. Coba silakan dibuka, dibuat di bukunya, nanti Ibu lihat satu persatu. Ayo dibuat ya. Itu kan ada bunga melati, ada bunga matahari. Silakan dibuat. Silakan dibuat. Nah, yang memenuhi ada garisnya, ada titiknya. Ibu lihat ya. Ya Mbak Dela, ini ada unsur apa Mbak Dela? Titik, garis Bu. Oh iya, punya Mbak Lia ada unsur dekoratif apa Mbak Lia? Bidang. Warna. Ya, punya Mbak Sari ada unsur apanya?
Ada unsur apanya Mbak Sari? Bidang, warna, struktur. Ya, sudah paham ya mengenai materi hari ini? Kalau sudah paham, nah tugas kita hari ini adalah membuat kombinasi garis bidang dan warna, tetapi kalian harus membuatnya di rumah karena nantinya karya yang dibuat kalian akan dipajang di dinding belakang kelas. Nah, coba Ibu tanyakan dari awal. Yang pertama, kita belajar apa hari ini anak-anak? Kita belajar apa hari ini? Yang pertama kita belajar mengenai pecahan berpenyebut Terus yang kedua kita belajar mengenai berbagi pengalaman naik alat transportasi. Yang ketiga kita belajar mengenai motif dekoratif. Sekarang kalau pecahan berpenyebut sama itu pembilangnya yang dijumlahkan tapi penyebutnya tetap sama. Kalau berbagi pengalaman itu kalau misalnya kita naik di udara, berarti di udara itu ada pesawat terbang, ada jet ski, ada balon udara. Kalau di darat kita ada motor, ada mobil dan lain sebagainya. Motif dekoratif itu yang perlu diingat ada unsur titik, bidang, warna, struktur dan lain sebagainya. Bagaimana, sudah paham materi hari ini? Sudah. Kalau sudah paham, mau pulang apa tidak? Pulang. Mau pulang? Nah, sebelum pulang, Ibu mau tahu semangat kalian terlebih dahulu anak-anak, biar nanti kita pulangnya dengan rasa semangat dan bisa ada cerita sama ibu bapak kalian. Ya, coba kita semua menyanyikan kalau berbuat ya. Ya, semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Sekali lagi yuk. Kalau berbuat salah bilang maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Tolong. Kalau dapat hadiah ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat ucapkan permisi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Cukup sekian pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah lebih baiknya membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa bisa diakhiri dengan dipimpin oleh Nak Jaka. Silakan Nak Jaka, dipimpin teman-temannya untuk pulang. Selesai. Ya baik, terima kasih. Bisa ditutup. Ya, Ibu tutup dulu ya. Silakan kalian pulangnya hati-hati. Salam kepada kedua orang tua. Jangan langsung pulang ya. Jangan main terlebih dahulu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.